apakah kira-kira yang sudah menjabat 3 periode besok ke depannya boleh mencalonkan diri lagi apa enggak Pak? Mereka berkeyakinan bahwa Undang-Undang 579 itu memerintahkan atau memberikan kewenangan kepada perangkat desa untuk menjabat sampai 64 tahun. Pokoknya jadi pamong kurang orang nggak makan. Kenapa Tuban itu tidak bisa seperti kabupaten lain, di mana bisa mengadop peraturan perangkat desa maksimal 64 tahun. Satu kali lagi, jadi mau. Jadi itu kan materi keluar 2 menit kan, jadi 2 menit yang terakhir. Romel begitu. Asal jabatan. Terus kalian, kenapa saya angkat? Di sini ada kepala desa, ada BPD, ada sekdes. Saya itu dosen. Saya dosen kalau ditanya Pak, kenapa kenapa Tuban itu tidak bisa seperti kabupaten lain, di mana bisa mengadop peraturan perangkat desa maksimal 64 tahun. Ini saya terima. Oke. Seringkali saya kedatangan rekan-rekan dari perangkat desa. Persoalannya bermula dari sini. Jadi pasal 12 Permendagri 67 tahun 2017 sebenarnya merupakan perubahan dari Permendagri 83 2015. Ini sebenarnya ini sudah ada, cuma baru rame akhir-akhir ini. Di sana kan begini, perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya permen ini, ya, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Berdasarkan surat keputusan pengangkatan. Rekan-rekan yang sudah koel atau sudah koel, kalau sing nutut ini sesuai. Ini apa? Mereka beranggapan, mereka berkeyakinan bahwa dia diangkat berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 79. Mereka berkeyakinan bahwa Undang-Undang 579 itu memerintahkan atau memberikan kewenangan kepada perangkat desa untuk menjabat sampai 64 tahun. Itu masalahnya. Tetapi bos sekalian, ulama mencoba untuk mencari di Undang-Undang 579 sing ono kalimat bahwa masa jabatan perangkat desa sampai 64 tahun ini. Kalau cek ini orang, tak cetak, tak wocor, menawa pun orang dewasa. Tak tahu wocor orang menawa sebelum Indonesia. Dari nanti sebelum Indonesia senior. Jadi sekalian, sebenarnya tidak ada di Undang-Undang 59 yang menyatakan tidak ada. Apalagi di Undang-Undang 22 tahun 48 buatan. Di Mendagri 881 itu hanya berbunyi minimal persyaratan 20 tahun maksimal 56. Nah, baru di sini bos sekalian di Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 90 itu kira-kiranya memang ada kalimat masa tugas perangkat desa maksimal 64 tahun. Ingat bos sekalian, ini bukan peraturan menteri. Kalau peraturan menteri langsung berlaku untuk seluruh Indonesia, tapi instruksi menteri itu sifatnya memberikan perintah kepada pejabat tertentu. Siapa yang diperintah menteri ini? Bupati, gubernur. Jadi tergantung bupati gubernurnya apakah nanti akan mengatur ini atau tidak. Dan kenapa ini baru muncul karena apa? Sebelumnya tidak pernah diatur. Undang-undang PP Permen tidak pernah mengatur usia masa jabatan perangkat desa, sehingga kita pahami, kita mau bersama membawa keluarga ini dengan pamong. Paling tua pamong. Pokoknya dengan pamong kurang-kurang nggak makan. Gitu, kurang-kurang
mengatakan istilah seumur hidup. Bahkan Pak Kadis di ngoten pagi. Ini menurut tempat itu ini betul pagi. Orang yang mati, tidak ada pemberitaan masa jabatan atau pembatasan. Nah, kita lihat sekarang ini loh sekalian. Karena ini diinstruksikan kepada bupati, maka masing-masing kabupaten berbeda di dalam menentukan. Kita lihat beberapa itu. Tahun 2081 malah mendahului. Jadi di tadi Mendagri 181, ini sudah ada Perda 24 tahun 81. Ini maksimal perangkat desa itu usia 56. Kabupaten Kota sudah memilih 56 sesuai syarat yang ditentukan di dalam Permendagri 181. Sehingga waktu itu kalau tidak salah kemungkinan cara berpikir yang goblok dereng ngotot. Pada saat Perda 24 dalam satu karena sudah ada perdanya, begitu Kabupaten Tuban menerima tahun 91 itu Mendagri itu, saya kata sudah dulu, saya yakin akan dipelajari dulu. Mendagrinya hanya berbunyi maksimal. Tuban sudah 56, artinya tidak menyamai karena di situ berbunyi maksimal, artinya di bawahnya boleh. Atau yang kedua kita lihat di Perda 14 tahun 2000. Di sini ada sekdes yang hasil pilihan. Sekdes. Oh iya, sekdes hasil pilihan dan kampus. Karena di Perda tahun 2000 itu pasca Jubelia reformasi itu fakta dipilih, bagus dipilih, tarik dibereskan nonton ya. Nah, itu banyak yang beresau, yang lain-lain cuma 50 malah. Sampai di sini belum muncul 64 tahun. Kita lihat. Nah, di fase keempat Perda 2004 orang beda nih, orang beda nih. Kita lihat sekarang di Undang-Undang. Nah, ini mulai 60 tahun. Terus sekalian, ini kemarin produk. Jadi ya apa yang jadi ada teman yang mengadu ke saya. Oke, begini. Waktu saya jelaskan bahwa kemungkinan sulit Pak untuk mengabulkan permintaan itu bukan alasan. Kalimat yang keluar dari beliau itu, Pak, dengan kok memberikan dia. Ayo. Oke. Betul dulu, Pak. Oh, Pak, dengan aku dengan perso orang nggak ngerti Awal itu kok angel menang awal itu awal atau ini kita kok awal itu apa kok dulu itu mereka jadi untuk tahun walaupun dengan ketiba kok angel menang awal orang yang dari mau jadi pulau ini diposisikan seakan-akan tidak mendukung teman-teman perangkat desa. Persis seperti yang disampaikan beberapa kepala desa saya. Kenapa ini saya angkat sekali? Salah satu sebab adalah ada beberapa kepala desa yang menjadi saya bahkan ketemu saya, Pak ini kalau tidak segera menjelaskan, ini nanti akan mobil dulu. Jadi ngomong ternyata memecah harmoni bisa. Ini ngomong begitu perangkat desa itu sudah mau kurang. Usia 59 tahun lebih sedikit diingatkan kepada desanya, Pak, dan gawe surat pernyataan munduran diri saya juga. Jawabannya apa? Bagi aku isen BH sudah apa? Sampai yang sudah dukung aku begini sampai dari SK. Dari sini sekalian ada gap orang sing pro petinggi, orang sing pro kami tua di masalah ini kok ini akhirnya beberapa kepala desa dan ini ternyata dari desa ini dari satu kecamatan ya ini untuk aku dilapori ini saya wis apa sih ini kecamatan ini
ini coba segera diselesaikan. Sehingga sekalian, ya ini sekalian kami sampaikan bahwa sebenarnya pulau ini pribadi jujur, saya bukan koobat. Karena apa? Saya itu sudah berkali-kali memikirkan bagaimana rekan-rekan perangkat ini untuk terlindungi. Contoh, ini contoh ini, kalau betul kok, perang ngomong ini kalau contoh ini. Pertama, pada saat saya harus menangani Perda 2 tahun 2016, di mana draft itu selalu berbunyi di aturan peralihan. Jadi kalau kita kan ada pasal itu dan pasal peralihan. Pasal peralihan itu mengatur yang masa lalu. Pasal peralihan seperti di undang-undang juga kan, selalu sampai habis masa jabatan. Selalu bunyi gitu. Selalu sampai habis masa jabatan. Kalau sadar bahwa hal ini diberlakukan, maka Sekdes Kampus hasil pilihan tahun 2000 suka tidak suka mau tidak mau harus berhenti di tahun 2015. Berarti kan berdasarkan SK pengangkatannya, berdasarkan habis masa jabatannya. Sudah habis 15 tahun kok. Nah, tapi ternyata kan tidak, karena apa? Yang sudah terpatri di semua pemahaman masyarakat bahwa undang-undang 6 memberikan hak 60 tahun. Tapi sepertinya belum diatur. Akhirnya kalau ada berita, ini kalau tidak diamankan, geger. Sehingga kami kita akhirnya diubah di Perda 2016, peralihannya kunci 60 tahun. Baru kalau sekalian Permendagri 67 tahun 2017 ini berdiri di peralihan atau perangkat desain dan kategorisasi yang telah di masa jabatannya dan berusia kurang dari 50 tahun diangkat sampai 60 tahun. Konsep DCA terbukti. Jadi kalau kan betul awal. Kedua, bagaimana SOTK tahun 2007 ini sahabat potensi jabatan 2007 ada berjuang tahun 2017 SOTK di mana merasionalisasi satu menghilang tanah air. Apa enggak tanah itu? Urusan pertanian, pengairan, nelayan, pokoknya itu ya. Tapi di situ kan ada, biasanya bakaran laut. Itu harus bilang satu SOTK. Di situ di Perbu tahun 2017 itu kami atur bahwa mereka meskipun tidak dapat jabatan, mendapatkan hak yang sama, SITAP oleh, BPJS oleh, tunjangan oleh, berkualitas negara. Bahkan meskipun dapat jabatan, bahkan di pasal berikutnya dalam hal desa terdapat kebohongan, maka dia langsung bisa mengisi tanpa tes. Di tahun 2007 hilang Pak. Tahun 2007 rasionalisasi yang namanya pembantu kampus, pembantu kaur hilang kan. Waktu itu untuk merubah itu tes Pak. Ayo tes, fungsi merubah tes karena ketemu pecah. Bisa itu. Dan waktu itu kami memperjuangi dibuka, kami tidak pecah Pak. Karena waktu itu saya menghadap Pak Mubin, Pak ini dibuka tidak kami rasakan pengetahuan karena pisau pokoknya orang-orang tunjangan dulu. Sama duit, sitam itu tunjangan. Jadi rugi nama 1.000 per bulan dibayar dibayar 1 tahun atau 2 tahun 1 tahun 2 kali. Tahun 2000 gitu dengan roy. Tahun 2007. Bahkan di Kupang terus sekalian dengan mungkin menyakit ya. Sudraku Kupang Magersari Kedung Soko itu masih kata perangkat desa yang membuatkan asal jabatan. Tapi saat ini saya tetap jadi paham. Belajar dari itu sekalian. Karena dulu sebenarnya begitu rasionalisasi hilang di tahun 2017 itu kami perjuangkan untuk kami tetap pertahankan meskipun tidak dapat ember-ember kardus, ember-ember kaur, ember-ember kasih. Yang penting, kalau pulau, saya yakin, paham kurang betul itu, yang penting bisa dapat.
rokok, bisa oleh bayaran, bisa oleh gila, selesai. Oh, sebulan itu mati rokok kan? Sehingga sekalian ini mengatakan bahwa kami sebenarnya memikirkan rekan-rekan perangkat. Milo sekalian, ini perlu kami sampaikan ke teman-teman agar ini nanti tidak gonjang-ganjing di lapangan. Jangan terprovokasi nanti lagi. Maka sekalian ini pun masih kumat. Kemarin saya sampaikan kalau teman-teman masih belum puas silakan nanti bersurat ke Komisi 2 DPR di Kabupaten. Kami sudah komunikasi dengan beliau-beliau. Nanti kalau memang monggo nanti pada waktu luang DPRD kami mohon untuk berdasarkan permintaan ini untuk merasakan diri. Tapi kami mengajukan saran yang diundang jangan hanya DPD. Yang saya minta diundang asosiasi kepala desa. Saya ini asosiasi kepala desa dari mana dia? Bingung. Asosiasi kepala desa. Pokoknya bukan ngomong asosiasi kepala desa. Apa betulnya bukan? Asosiasi BPD desa ini asosiasi BPD apa luar baik? Asosiasi BPD orang. Kalau ada bingung, perangkat desa ya apa dulu? Ini saya kira perwakilannya enggak. Termasuk sekolah 2016 kami nanti akan coba uang berasa aku sih bener bukan setidaknya ayo diskusi. Saya mau dikatakan Pak kami bisa bujur sekolah oke lama tidak bisa kok bisa apa lagi kenapa kita tidak bisa waktu itu coba mas sampai kan diakses aku belum jadi perlu kerjanya sampai hari ini saya tidak terima. Terus saya coba untuk komunitas yang saya pernah dengar. Saya coba, saya pelajari. Ternyata memang di sana ada perda dan ditindaklanjuti dengan SK. Jadi ada 3 kelompok, memang kalau di sana. Satu yang berusia 64, jadi instruksi itu dilanjut di perda. Jadi ada perangkat desa yang memang SK-nya 64 tahun. Ada yang 12 tahun, ada yang 56 tahun, ada yang 60 tahun. Ya wajar. Kalau dulu memang berbuat ada SK 64 tahun, maka ketentuan pasal 12 keren berlaku. Tapi di Tuban sampai saya hari ini belum pernah menemukan teman itu punya SK yang berbunyi masa jabatannya 64 tahun. Maka mari saya sampaikan kalau memang ada dari rekan-rekan yang punya, monggo disampaikan ke saya. Ini sebagai alat saya nanti untuk bagaimana nanti membantu dengan kalau memang nanti regresinya diberikan kepada. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sekalian. Saya titip kepada BPD, titip kepada kepala desa, mohon disampaikan kepada rekan-rekan yang masih berpikiran menggubu-gubu 64 tahun. Oke, jadi kok memang ada celah yang monggo kita ada bersama-sama. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Petri yang mau bertanya kepada Kepala Bin. Pak, sip Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Yang terhormat Pak Zuhud beserta rekan-rekan selaku narasumber. Yang terhormat juga semua Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa Kecamatan Setilogo. Yang terhormat juga Bapak Sekdes atau Ibu Sekdes Kecamatan Setilogo. Yang terhormat juga Bapak Ketua BPD Kecamatan Setilogo. Terima kasih Pak Zuhud waktu yang diberikan kepada kami Kepala Desa ini Pak Zuhud. Datangnya terlambat malah kepingin bertanya. Ini terkait masalah jabatan perangkat otomatis Kepala Desa. Kalau dulunya itu 6 tahun 3 kali. Tapi kalau sekarang ada perubahan 8 tahun 2 kali. Apakah
kira-kira yang sudah menjabat 3 periode besok ke depannya boleh mencalonkan diri lagi apa enggak Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu di bawah. Yes, sekalian untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Pak terkait dengan penyertaan modal. Selama ini ketika desa kami mengajukan penyertaan modal itu kan persyaratannya harus ada proposal juga dari BUDES ya. Apakah nanti itu juga harus menyertakan proposal seperti sebelum-sebelumnya itu, dan mau diulang kembali untuk kegiatan apa saja yang diperbolehkan dilaksanakan BUDES sebagai pelaksanaan dari ketahanan pangan itu tadi? Terima kasih. Berapa lagi? Dulu yang lain akan Bapak Eka. Semua ini mikir-mikir salah-salah saja. Tinggal ya, pintar guys. Satu terkait dengan masa jabatan kepala desa. Matur Pak, sebenarnya kami punya hutang memang. Saya punya hutang dengan Pak Kades. Di sini kami jelaskan bahwa ada 2 edaran Mendagri yang saling bertolak belakang. Kami janji dengan saya mau konsultasi ke Bina Pepdes pusat. Kebetulan setelah itu kami diajak oleh Komisi 2. Gayung bersama kami datang ke sana. Jawabannya apa? Waktu saya cecar dengan 2 edaran, dia mengelak. Pokoknya ini jawabannya. Pokoknya Bapak sekalian, petinggi kepala desa itu tidak boleh menjabat lebih dari 3 periode. Masa misalnya jadi nanti insya Allah kami BKN juga merujuk kepada apa istilah Mbak, keputusan MK. Nah, jadi ini nanti harus sekalian. Ini nanti kan ada pemilahan di pasal 118 itu loh. Bagi yang sudah menjabat 2 kali masih diperbolehkan 1 kali. Nah, nanti bagi yang sudah 3 kali dan sebagainya monggo. Nanti dibaca lagi di Undang-Undang 3 pasal 118. Yang kedua terkait dengan pertanyaan Bu Sekdes. Ini nanti masalah kami sudah sama lagi Mbak, ini nanti akan di-share. Nanti bisa dengan scan materi pulau bahwa memang tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan penyertaan modal, ke BUDES tetap wajib menggunakan analisa usaha. Analisa usaha ini nanti kemarin kami rapat dengan Dinas Pertanian akan dibantu jajaran Dinas Pertanian untuk membuatkan atau memandu teman-teman BUDES terkait dengan bagaimana membuat analisa usaha terkait dengan kegiatan ketahanan pangan yang Indonesia. Masalah persyaratan mau kegiatannya RMU, Kesani, terus Lumbung dan kegiatan lain, mungkin nanti akan bisa nanti akan nanti bisa di-scan. Cukup baru sekali. Oke, terima kasih. Oh, satu lagi. Terima kasih waktunya, langsung saja. Ini mau menanyakan tentang usia pensiun perangkat desa Pak Sugeng. Kebetulan di desa kami di bulan Juli ini ada yang mau pensiun usia 60 dan yang bersangkutan ini masih memperjuangkan termasuk yang memperjuangkan 64 tahun tadi. Dan kami dari Pemdes ini dari kecamatan kan sudah diminta untuk membuatkan rekom pemberhentian. Ketika kami buatkan surat, di situ ada lampiran yang bersangkutan permohonan berhenti itu belum ditandatangani sampai sekarang.
Dan seiring berjalannya waktu, semisal nanti ada tes perangkat desa dan masih ada kemungkinan bahwa usia perangkat desa tadi menjadi 64 tahun. Ini langkah Pemdes seharusnya bagaimana? Nanti khawatirnya jangan-jangan ada perangkat desa hasil tes perangkat, sementara perangkat desa yang kosong ternyata masih ditangguhkan jabatannya. Jadi untuk menjawab kebingungan desa ini bagaimana? Itu saja Pak Sugeng, terima kasih. Jawabannya bukan usah bingung. Jadi ini Pak Budin, ojo gemetar dengan apa ini? Sekalian. Jadi memang betul. Jadi ternyata kan sudah merambah sampai di Cirebon. Jadi dari ujung timur Kabupaten Tuban sampai sekarang sudah merambah ke ujung barat. Di utara juga sudah ya persis. Jadi sekalian. Ini nanti bagaimana sikap kepala desa? Memang di regulasi itu seharusnya kalau tidak salah 6 bulan ya harus sudah mengajukan pengunduran diri. Memang dipersyaratkan itu untuk penghargaan sebenarnya. Tapi nanti apabila yang bersangkutan tetap tidak mau untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, maka kepala desa silakan membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mau membuat surat pengunduran diri. Itu sebagai dasar usulan kepala desa untuk mengajukan rekomendasi ke Pak Camat. Oke, nanti Pak Camat akan turun rekomendasi, nanti kepala desa mengajukan usulan persetujuan ke Bupati. Terus sekalian. Jadi makanya pulau ini jangan segera berharap sekalian ada difasilitasi oleh Dewan untuk menjelaskan ini. Cuma sebenarnya dari 3 kali pertemuan kami dengan BPDI yang hadir waktu itu bilang Pak kalau gitu urung paham. Tapi ternyata di lapangan berbeda. Makanya kalau kadang-kadang bingung, saya itu harus ngomong ke siapa? Oke. Maka saya sampaikan ini, makanya saya jelaskan bahwa rentetan persoalan di Kabupaten Tuban, saya tidak bicara di kabupaten lain, itu menurut pulau tidak ada kemungkinan untuk adanya 64 tahun. Kalau sampaikan ke jenengan, akan nanti disampaikan. Tapi kalau tidak puas, monggo nanti untuk mengajukan diri ke Dewan. Itu kami berikan keluasaan kepada teman-teman agar nanti monggo nanti bagian hukum biar bicara, inspektorat bagian biar bicara, nanti semua akan bicara, nanti biar komisi 2 yang memutuskan. Oke, jangan mau Pak, jangan ada khawatir karena Pak regulasi saat ini yang berlaku itu. Berarti itu tetap mengikuti betul. Jadi nanti bahkan sampai gini Pak, pada saat nanti misalnya tanggal 10, tak tahulah nih asumsi mau nih, tahulah misalnya tanggal 15 September yang bersangkutan habis masa jabatan, doktek usianya, SK-nya belum turun, itu sudah bisa dengan proses untuk pengisian perangkat desa. Di Perbu itu memang kalau kosong itu baru bisa diproses, tetapi khusus untuk masa jabatan yang tanah habis, meskipun belum SK-nya belum diterima, dia tetap berlaku otomatis habis masa jabatan. Kecuali kalau sebab lain, pengunduran diri itu harus nunggu. Kalau apalah pokoknya itu harus nunggu, tapi kalau habis masa jabatan secara otomatis berlaku ketentuan bahwa di saat usia itu sudah mencapai 60 tahun berarti sudah berlaku dengan semua. Cukup Pak? Terima kasih. Mohon maaf, kami beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.